Di sini sudah tanggal 1, di sana tanggal berapa? Yo. Yang jelas sekarang bursa transfer musim panas Eropa sudah ditutup untuk pembelian pemain. Tapi kalau yang loan atau yang memang free transfer masih dibuka dan kita kemarin akan membahas dari kemarin ada beberapa transfer yang cukup menarik. Tadi gue sempat mention bagaimana Kukurea gagal di akhir-akhir karena mungkin yaitu ya MU mau minjem dengan harga cuma 7 juta. Tapi menurut gue kemarin kan Coach Justin sempat ini ya ngetawain MU Kukurea dibeli Chelsea sekitar 50-60 juta mau dipinjam dengan 7 juta. Ya namanya juga minjem, mana ada orang bayar 10 juta 15 juta sih, kadang-kadang suka nggak masuk akal gitu Coach Justin. Minjem tuh biasanya loan fee kalau main Football Manager tuh 5 juta. Ya. Tapi lu nawarnya juga tega sih 2 juta doang Nah kan. itu maksud gua. Nawarin 7 juta malah masuk akal, tapi nawar ke 2 juta menurut gue ya lo emang parah banget sih. Dan akhirnya mendapatkan Reguilon ya, walaupun tadi katanya isunya ada Alonso juga, Reguilon dan juga Kukurea. Apakah ini pemain yang cukup bagus Mas Reguilon? Iya, lu kan sebetulnya ngincer Reguilon sebelum dia ke Spurs kan? Iya, kan? gitu. Waktu dia Akhirnya dari pindah ke 20. Sevilla dari Oleh mau Madrid itu kan sebetulnya dia dimauin di posisi itu dan berapa kali gua highlight permainan dia. Dia tipenya mungkin kayak Trippier ya. Maksudnya dia doyan maju, Cuman defense-nya agak kurang sih. progressing pass-nya bagus, umpan-umpan model trendnya yang mendatar-datar itu crossing datar bagus. cukup bagus. Jadi ya gue rasa ini additional yang cukup bagus buat United ya, terutama ketika lu nggak dapet inceran lu. Dan kalau gue ngelihat belakangan gimana gaya mainnya Cucurella, ya gue mendingan Reguilon, lebih safe bet lah ya dibandingkan lo ngambil Cucurella. Kadang-kadang dia suka posisinya out of position, kadang-kadang ketika lo transisi juga telat untuk balik. Oke, dia mungkin punya liuk-liuk yang lebih bagus dibandingkan Reguilon gitu. Cuman untuk lo bermain safe, modelan Wan-Bissaka gitu atau Dalot ya gue mending prefer Reguilon. Emang pilihan yang pas sih buat United. Reguilon tuh emang untuk duel-duel cukup oke untuk defense walaupun di Ya, defense one on one-nya, tapi dia berani untuk hajar-hajar gitu dibanding Kukurea yang Cuman yang gue lebih takut stylish sih, kenapa Tottenham ini berani lepas si Reguilon ini umur 26 tahun ke rival mereka Iya. tanpa loan fee sama sekali gitu. Apa yang Kepenuhan. Ange Postecoglou kok nggak bisa lihat di dia Iya. dan kenapa Postecoglou langsung fix mainin Destiny Udogie Udogie. itu dari awal. Kalau Udogie kita tuh lihat panjangannya apa? Let the dog get Ger. Udogie kalau jarang juga pemain Itali bagus, akhirnya bagus, dipilih bagus. langsung jadi starter ya sama Ince. Iya, dan kalau kita lihat sebenarnya apa yang ada di Udogie itu sebenarnya yang kita lihat di Reguilon tahun 2020 ketika dia pertama datang Kencang kan sih si emang. Mourinho yang datengin dia ya, tapi habis itu dia out of favor ke si ya Nuno, dia masih main, Iya. tapi begitu masuk Antonio Conte, one reason or another dia nggak main. Kemudian di Atletico Madrid dan Spurs musim lalu dia absen 29 pertandingan karena cedera. Jadi ada apa di balik layar ke Reguilon ini? Karena cara Spurs ngelepas dia tuh sedikit ini ya ada Fishy, sesuatunya something visi fishy. iya gitu. Mencurigakan ya. Mencurigakan. Jangan-jangan ada kucing dalam karung atau ada udang di balik. Jangan-jangan. Tapi kalau ternyata dia jadi bagus Nggak ya. ada fee tapi gajinya full dibayarin United kan? Iya. Oh, kalau soal gaji mah MU gampang. MU. Cincang. Ada kelihatan pembukuan keluar uang doang. Tapi bayar 2 juta aja nggak mau. Gaji cincai deh. Gaji cincai. Gimana sih lihat Reguilon ini akan jadi pembelian yang oke atau cuma akan numpang lewat doang, justru MU akan tetap percaya Dalot kecuali Dalotnya kenapa-kenapa gitu. Ya gue rasa it's about time aja sampai MU kembali lagi ke Dalot karena bener kata Mas Firzi, gue juga khawatir sama Reguilon ini gitu karena di awal kedatangan dia bersama Spurs ya grafik dia begini, tapi setelah 6 bulan pertama sama Mourinho downfall. Downfallnya tuh parah banget juga sampai dia nggak akrab sama Antonio Conte juga kan. Antonio Conte gue seingat gue dia Perisic makanya kan. Iya, seingat gue dia pernah mengatakan, Reguilon ini pemain berkualitas, dia punya kualitas individu yang bagus, tapi dari segi taktikal pemahaman dia ini agak-agak bermasalah dari pemahaman taktikal. Kurang sekolah kali dia. Jadi kerap kali dia jadi Nggak ikut bimbel kali waktu dulu. bahaya juga untuk dibawakan ke dalam starting lineup. Jadi kalau gue lihat, tapi kalau dari segi perspektif stop and gap ya Reguilon opsi yang paling bagus karena buat apa lo mendatangkan Cucurella, buat apa lo mengisi pemain yang buat short term doang tapi dengan opsi jangka panjang gitu. Cucurella tuh pemain muda yang prospeknya masih bagus, ya lebih bagus sih mendingan si Reguilon itu kalau buat perspektif dari situ ya. Tapi kalau dari performance, Reguilon ini menurut gue mengkhawatirkan banget. Dia dalam beberapa tahun tersingkirkan posisinya oleh Perisic, abis itu Ben Davies juga akhirnya dibalikin ke situ. Sessegnon juga akhirnya ngisi posisi dia dari yang tadinya pilihan pertama
untuk left back-nya Spurs tiba-tiba jadi pilihan keempat sampai pilihan kelima. Jadi menurut gue ada yang salah dengan diri dia. Ya ini up to Erik ten Hag juga lah, karena katanya kan Erik ten Hag juga punya reputasi dalam mengubah karir pemain-pemain yang dia coba ya, baik itu dari segi positioning, dari segi pemahaman segala macam. Ya ini menurut gue salah satu pembelian yang safe, low risk juga, tapi ya up to United juga, jangan regionnya ini bisa dibawa kemana. Ya, Loris mau dibeli juga. Iya, Hugo makanya Lloris Hugo kan. Lloris, ya. Padahal si Hugo kan. Iya. Tapi kalau lihat dari transfer MU ini menarik karena itu ya. Faktor 2 juta tuh keluar kemana-mana, bahkan Amrabat pun juga ditawar lebihnya 2 juta. Parah. Dari yang kemarin 30 juta diturunin ke 20 juta. Katanya akhirnya untuk FFP loan option to buy kan, dengan loan fee-nya Loan dulu, 2 juta, dan sampai sekarang katanya masih advance talks dengan pinjaman itu. Amrabat udah menolak untuk kemungkinan ke klub-klub Inggris lainnya, sampai ya pokoknya semua ditolak hanya untuk menunggu MU dan untuk Sama Fiorentina nggak dimainin. mati latihan juga ya, Daftarin karena dulu. Fiorentina pun juga mengakomodir, sudah berjanji akan memberikan keinginannya kalau dia mau cabut, tapi MU-nya lambat sekali. Ini gila, harus dikasih respect yang sangat besar buat Amrabat dia menunggu MU, yang bahkan kalau memang untuk opsi ini bagus karena dia udah kenal sama Ten Hag kan dari sebelumnya. Lo melihat gimana, Fir? Amrabat ini pemain yang dibutuhkan nggak sih sebenarnya? Iya, karena memang dia perlu gelandang baru ya. Kalau kita ngomongin di sana ada McTominay misalnya, tapi McTominay itu nggak pernah dipercaya si Ten Hag untuk main bareng Casemiro. Mereka berdua tuh hanya cuma pernah main sekali kan, Casemiro dan Dipercaya di McTominay. 25 menit terakhir. Iya, the game, close kayak the game gitu. lah, udah. Nah, dia perlu seseorang yang perlu bisa membawa apa ya istilahnya ya, steel, ketangguhan di lini tengah lah. Karena Casemiro kalau ditinggal sendirian juga, karena Mason Mount itu kan bukan tipe pemain yang number 6 yang bisa mundur ke belakang. Eriksen juga sebenarnya main di posisi itu defensive aspects-nya nggak segitunya, karena dia Jun lebih ke Misugi dia, agak lemah. itu. Sakit jantung juga. Oh iya. Iya. Tapi Amrabat maksud gua secara taktikal kan biasanya dia kayak pemain-pemain yang defense itu kelihatan bersinar ketika bermain sama tim yang bertahan, pragmatis. Mungkin kayak Rice sama West Ham kelihatan begitu bersinar, tapi begitu sama Arsenal kan ya kelihatan Penyesuaian perannya gitu. ada, tapi nggak kelihatan se-outstanding itu. Apakah di MU dia akan bisa jadi peran yang cukup Iya, karena kan teman-temannya di Arsenal lebih bagus dibandingkan teman-temannya di Iya, West kan, Ham. maksudnya nggak kelihatan pertahanan. Jadi kelihatannya dan mainnya emang bukan defense karena kan imbang. dia kan transisional Iya. dan juga defense kan. Cuman tetap outstanding lah di Dan Arsenal, Amrabat- maksudnya perannya besar lah Rice di ini. Kemarin Ya. aku 10 orang sih menurut gua besar perannya Iya. pas kartu merah. Amrabat, ya lu nggak percaya si Casemiro bisa terus-terusan main dalam kondisi seperti itu. Belum lagi urusan kartu merah. Betul, Berapa sikut. kali dia Suspend. kepancing lah ya, Naik. suspendnya sampai 2 kali untuk seorang pemain baru. Dan gue rasa ini juga harus jadi pertimbangan sama United gitu. Apalagi lu udah nggak punya Fred gitu kan, lu nggak punya backup plan. Lo cuma punya McTominay yang menurut gua dari sisi defense ini orang sama sekali nggak bisa. Justru gue lebih suka progression play dia untuk maju, untuk kadang-kadang nyolong bola di saat-saat terakhir itu kan berapa kali Casemiro McTominay. yang suka gitu, emang. Ya McTominay juga ngebuktiin itu gitu. Sementara untuk berantem di tengah, ya lo jelas butuh tambahan satu lagi. Ya, Buat ya orang yang Amrabat. stay ya. Amrabat ya menurut gue ya dari awal sampai sekarang ya masih itulah pilihan terbaik yang available. Ini orang yang udah lama udah bilang pengen ke MU, bahkan itu udah sampai rela untuk mangkir latihan, terus juga stay. Malah terakhir yang didatengin ya dengan loan lagi, sementara Højlund. Dengan Siapa lagi? 2 juta Orang lagi, Arsenal. 2 juta lagi. Dikejar sampai Reguilon pun diprioritaskan, sampai terakhir Amrabat. Kita pindah ke klub rival yang emang diam tapi pasti, datengin seorang Matheus Nunes dengan harga 60 jutaan, pemain yang menurut gua juga pemain keren. Kok MU nggak ngejar Nunes ya, malah ngejar MU nggak punya duit. Tapi maksud gua Liverpool juga butuh menurut gua butuh nih orang kayak dia. Tapi malah datengin kemarin pakai siapa? Gravenberch ya. Matheus Nunes pemain yang bagus nggak buat City? Apakah ini bentuk ketidakpercayaan Guardiola kepada Kovacic, Calvin Phillips? Ya, menurut gua pemain yang berkualitas, tapi kok dia berkualitasnya ketika di tim sebelumnya dulu tuh, gua ngeliat dia berkualitas, Di tapi Sporting. ketika dia gabung ke Wolves, dia nggak terlalu kelihatan lah kalau gua bilang. Paling musim kelihatan lalu. dia menurut gua ya, kalau di gelandang ya. Kalau dibandingkan yang lain-lainnya, buat Iya, standar iya. gelandang Wolves, iya. Tapi kalau buat bisa mengangkat Problemnya kapasitas Efes juga udah kurang. squadnya, menurut gue Nunes nggak punya kapasitas untuk itu. Tapi kan kita tahu Guardiola punya 1001 cara lah untuk bisa merangkai pemain ini supaya bisa fit
ke sistem taktiknya dia, karena kalau gue lihat Calvin dari Phillips segi nggak bisa? Enggak, itu Nggak nggak bisa bisa ya? diharapin itu. Jadi kalau ngeliat dari segi profile Belum. Padahal udah 1001 cara. Kalau itu Calvin pemain nggak yang bisa. lain. Calvin nggak, pengecualian buat Calvin itu. Kalau dia ini pemain yang gue kalau dari kualitas individunya gue suka pemain yang punya banyak skillful juga dan punya beberapa kali bisa kemampuan mencetak gol juga ya. Musim lalu golnya spektakuler banget lawan Chelsea dan beberapa kali muncul di momen-momen yang tepat. Jadi menurut gue kalau untuk City-nya, dari perspektif City kan dia datang dengan status sang juara bertahan di Premier League, juara bertahan di Champions League. Lu butuh lah pemain-pemain yang bisa out of nowhere ngubah sesuatu tuh pasti perlu. Kalau untuk pemain-pemain amannya kan udah ada kayak macam Kovacic yang bisa kontrol pertandingan di tengah, ngontrol bola di tengah. Lu butuh salah satu pemain yang tipenya bisa muncul seketika di kotak penalti, dan paling penting gimana dia bisa mengakomodir peran dari Erling Haaland di depan, karena beberapa kali kalau nggak ada kehadiran De Bruyne, Haaland itu kan terisolasi sendiri gitu. Jadi menurut gue dengan kedatangan Nunes ini untuk mengisi peran seperti itu, untuk bisa muncul timing dia ke kotak penalti dan juga mengakomodir lini depan dari Manchester City itu sendiri gitu. 60 juta good deal nggak buat Iya. City? Kalau kita lihat kenapa dia nggak works di Wolves ya, karena dia kan main di bawah 4 manajer berbeda di sana. Dia baru datang dari Portugal. Habis itu dia dicoba ditaruh di center midfield, tapi sama Lopetegui dia ditaruh di left wing, di right wing. Jadi nggak ada continuity ke permainan dia. Sementara Pep tahun lalu dia pernah memuji kan si Nunes ini bahwa adalah pas one of menang the ya, best pas player, menang lawan itu, one of dia the best lah. world midfielder in the world gitu. Jadi Pep mungkin ngelihat dia kan bagusnya ini tadi kalau ngomongin bagaimana musim terakhir dia di Sporting, dia kan number 1 di Liga Portugal terkait dribbles complete. Jadi dia bisa membawa bola, Megang bola, ball carrier dia Bang. nggak bisa megang bola dong, kan kiper doang. Oh iya, jadi bapak-bapak sekali ya. Dia bisa itu ya ball carrier yang intercept diperlukan bagus dari ya. lini tengah. Mungkin dia nggak main di sayap karena di sana kan ada juga Jeremy Doku ya kan. Dia Doku. bisa main di sana. Nah, kita akan lihat dari tengah transitionalnya Man City mungkin akan lebih baik kalau ketimbang gelandang-gelandang, kan dia sering kemarin tuh kan Akanji taruh di Akanji suruh gelandang. nyerang. Iya, John Dulu Stones Stones taruh ya. di gelandang. Nah, ini Nah, akan kalau sekarang dia dari benar-benar gelandang. punya pemain yang bisa dari number 6 menggiring bola hingga ke itu tadi membantu serangan, dan itu mungkin yang dibutuhkan Man City sekarang dengan absennya De Bruyne. Dan kalaupun De Bruyne udah sembuh, dia pun udah 32 tahun, Man City harus segera mencari solution Gelandang kreatif after lain. that. Ya harusnya Foden sih yang bisa step up untuk Ya, bisa Foden, memberikan benar. peran itu ya. Gimana Mas Aryo, Ansu Fati ke Brighton tiba-tiba? Ya. Karena waktu kita nggak banyak. Ini karena di incarannya katanya isinya Spurs, bahkan Chelsea atau tim lain, tapi ternyata dia berbelok ke Brighton yang kita nggak melihat, bahkan mengendusnya ada ketertarikan dari Brighton. Apakah jadi transfer yang bagus buat keduanya? Iya, gue rasa iya. Karena kan the way Brighton play itu masuk banget ke gayanya Ansu Fati. Kalau continuity itu bakal dipindah ke Barcelona musim depan, dan dia selalu bermain di week in week out gitu, itu akan nambah banget. Sementara Xavi udah jelas nggak mau percaya dia untuk melakukan start di setiap pertandingan. Bahkan di beberapa pertandingan pun jarang sekali dia dikasih kesempatan start. Kita ngelihat era Bojan Kirkic lah ya, berapa kali dikasih kesempatan sama Pep sampai akhirnya dia nyerah juga. Bojan udah jadi perwakilan Barcelona di itu, UEFA kemarin di drawing ya. Iya. Bener-bener Dia jadi udah perwakilan. benar-benar emang lo bukan di sini tempatnya ya. Mungkin ini yang sementara Bojan tadinya nggak mau untuk di loan. Dia maunya betul-betul kalau pindah itu sebuah transfer. Nah, sementara si Ansu Fati mau menempuh loan itu dengan harapan dia bisa dapat waktu lah ya, game time dia dapat kesempatan dengan gaya main yang mirip dengan Barcelona. Jadi ketika selesai di akhir musim tanpa opsi pembelian dari Brighton, emang nggak dikasih opsi kan, betul-betul 1 tahun lo balik lagi ke Barcelona. Jadi buat Brighton additional banget, buat Ansu Fati-nya dapat game time untuk balikin itu kan, dia kan kepercayaan dirinya yang nggak punya setelah mengalami cedera yang gue bilang itu. Ini pemain belum sama sekali belum bisa nunjukin lo tuh pernah jadi pemain seperti apa sih di Barcelona, dengan nggak berani ngambil risk dengan segala macamnya lah. Sementara ketika dia itu dapatkan di Brighton, nah itu akan jadi yang pas lah buat semua. Gimana jalan melihat Freddy Adu ini? Enggak, maksud gue di sana kan ada Mitoma, terus ada sekarang ada pemain-pemain lain, Enciso yang juga lagi naik daun semua. Apakah dengan ada Ansu Fati justru dia bisa langsung masuk Dia dapat bisa gantian sama Ferguson di depan. Enciso. Jadi Cedera lama Holstein juga dong berarti dia. Iya, dia bisa. Oke. Dia sering dimainin jadi Gue lihat ini additional yang bagus banget buat Brighton, apalagi fakta bahwa Brighton musim ini akan bertanding di kancah Eropa. Dengan kehadiran Ansu Fati ini bagus banget ya. Bener kata Mas Aryo, di musim lalu kan dia kesulitan untuk dapat game waktu main, habis itu Nggak dipercaya juga. form juga nggak bisa nemuin. Gimana lu bisa nemuin form kalau lu cara mainnya kayak begitu kan? Dengan Brighton ini, dengan
dengan prospek dia main bisa sampai 50 game Brighton di musim ini, menurut gue dia akan dapat sekitar 20 sampai 30 game, itu akan berguna banget bagi dia. Apalagi dari cara mainnya Brighton, juga tim yang berani megang bola, pemainnya sangat atraktif. Jadi menurut gue tempat paling tepat untuk bisa mengembalikan form dia Ansu Fati sebelum-sebelumnya ya dengan Brighton ini. Tanpa beban kalau dia pindah ke tim yang besar gitu kan. Kalau tim besar kan Jadi kan dia kalah 5 kali juga orang gak ada yang peduli ya. Yes. Tapi pasti tetap media Inggris akan melihat wonderkid yang gagal pindah ke ini ya. Wonderkid. Tapi kalau menurut kalian berarti siapa pemain paling mengejutkan yang pindah di bursa transfer musim panas ini, atau menurut kalian siapa tim yang paling sukses di bursa transfer musim panas ini? Kasih komen di kolom komen kita, dan kita akan kembali dengan bahasan yang gak kalah serunya setelah yang satu ini.